Ruang operasi di rumah sakit itu selalu dipenuhi dengan aroma antiseptik yang tajam, menciptakan suasana yang steril dan profesional. Sari, seorang perawat yang telah bekerja di rumah sakit tersebut selama lebih dari 5 tahun, sudah sangat terbiasa dengan suasana ini. Dia mengatur alat-alat bedah dengan teliti, memastikan semuanya dalam kondisi terbaik. Setiap instrumen, dari pisau bedah hingga pinset, diletakkan dengan rapi di atas meja operasi. Sari tahu betul betapa pentingnya persiapan yang matang sebelum prosedur dimulai. Hari itu, Sari ditugaskan untuk mendampingi Dr. Aditya, seorang dokter bedah yang baru bergabung dengan tim medis. Dia mendengar banyak tentang Dr. Aditya dari rekan-rekannya, seorang dokter muda yang berbakat, dengan reputasi yang baik di kalangan pasien dan kolega. Namun, Sari belum pernah bertemu langsung dengannya. Ketika pintu ruang operasi terbuka, dan Dr. Aditya melangkah masuk, Sari merasakan jantungnya berdebar. Dr. Aditya mengenakan jas bedah berwarna hijau, dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, matanya yang tajam dan penuh percaya diri terlihat jelas. Dia menyapa Sari dengan senyuman hangat, dan dalam sekejap, Sari merasakan ketertarikan yang tidak biasa. Ada sesuatu dalam tatapan Dr. Aditya yang membuatnya merasa nyaman, meskipun mereka baru saja bertemu. "Selamat pagi, saya Dr. Aditya," katanya, suaranya tenang dan meyakinkan. "Kita akan melakukan operasi ini bersama-sama, ya?" "Selamat pagi, dokter. Saya Sari, perawat di sini. Saya akan membantu Anda selama prosedur," jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional meskipun hatinya bergetar. Mereka mulai mempersiapkan ruang operasi. Sari menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan menunjukkan alat-alat yang akan digunakan. Dr. Aditya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memberikan komentar yang menunjukkan bahwa dia menghargai pengetahuan Sari. Momen-momen kecil ini, di mana mereka saling bertukar informasi, menciptakan ikatan yang tidak terduga. Saat mereka bekerja sama, Sari tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil alat, ada percikan listrik yang membuatnya terkejut. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Dr. Aditya juga tampak merasakan ketegangan yang sama, meskipun dia berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya. Ketika mereka siap untuk memulai operasi, Sari membantu pasien yang terbaring di meja operasi. Dia memastikan pasien dalam keadaan nyaman dan tenang, menjelaskan setiap langkah yang akan dilakukan. Dr. Aditya berdiri di sampingnya, mempersiapkan diri untuk memulai prosedur. Sari bisa merasakan aura kepemimpinan yang dimiliki Dr. Aditya, dan itu membuatnya semakin terpesona. "Baiklah, kita mulai," kata Dr. Aditya. Suaranya tegas namun lembut. Dia mengarahkan pandangannya ke Sari, dan dalam sekejap, mereka saling bertukar senyuman yang penuh arti. Sari merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme di antara mereka. Operasi dimulai, dan Sari berfokus pada tugasnya. Dia mengamati setiap gerakan Dr. Aditya dengan seksama, terpesona oleh keahlian dan ketenangannya. Dia bisa melihat betapa seriusnya Dr. Aditya dalam pekerjaannya, tetapi di balik itu, ada sisi lembut yang membuatnya semakin tertarik. Sari merasa terinspirasi oleh dedikasi dan komitmen Dr. Aditya terhadap pasiennya. Selama prosedur berlangsung, Sari dan Dr. Aditya saling berkomunikasi dengan lancar. Sari memberikan instruksi dan membantu Dr. Aditya dengan alat-alat yang diperlukan. Mereka bekerja sama seperti dua bagian dari mesin yang saling melengkapi. Setiap kali Sari memberikan alat, Dr. Aditya akan tersenyum dan mengucapkan terima kasih, membuat Sari merasa dihargai. Namun, di tengah kesibukan itu, ada momen-momen kecil yang membuat ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Ketika Sari mengulurkan tangan untuk memberikan alat, tangan mereka bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya. Sari merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dia bisa melihat Dr. Aditya juga merasakan hal yang sama. Mereka saling menatap sejenak, dan dalam tatapan itu, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, operasi berjalan dengan lancar. Sari merasa bangga bisa bekerja dengan Dr. Aditya, dan dia bisa merasakan bahwa Dr. Aditya juga menghargai kerjasama mereka. Ketika prosedur hampir selesai, Sari merasa lega, tetapi juga sedikit sedih karena momen indah ini akan segera berakhir. "Terima kasih, Sari. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa," kata Dr. Aditya,
sambil tersenyum. Senyumnya membuat Sari merasa hangat di dalam hati. Dia tidak bisa menahan senyumnya kembali. "Terima kasih, dokter. Saya hanya melakukan tugas saya," jawab Sari, meskipun dia tahu bahwa kerjasama mereka lebih dari sekadar tugas. Setelah operasi selesai, mereka berdua membersihkan ruang operasi. Sari merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan Dokter Aditya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika mereka berdua berdiri di dekat meja operasi, Sari mengambil keberanian untuk bertanya. "Dokter, bagaimana perasaan Anda tentang operasi ini?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai. Dokter Aditya menatapnya sejenak, seolah-olah mempertimbangkan jawabannya. "Saya merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan tim yang hebat. Dan kamu, Sari, sangat membantu. Saya tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu." Sari merasa senang mendengar pujian itu. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Semua orang di sini bekerja keras untuk pasien." "Ya, tetapi kamu memiliki cara yang unik dalam melakukan pekerjaanmu. Saya sangat menghargainya," jawab Dokter Aditya, dan Sari merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Mereka berdua tersenyum, dan dalam momen itu, Sari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme di antara mereka. Dia ingin mengenal Dokter Aditya lebih dekat, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan profesional. Ketika mereka selesai membersihkan ruang operasi, Dokter Aditya menatap Sari dengan serius. "Sari, saya ingin mengajakmu untuk berbicara lebih banyak setelah jam kerja. Mungkin kita bisa minum kopi bersama?" Sari terkejut, tetapi juga merasa senang. "Tentu, dokter. Saya akan senang sekali." Dengan senyuman di wajah mereka, Sari dan Dokter Aditya saling bertukar nomor telepon sebelum berpisah. Momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar, dan Sari tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Saat dia meninggalkan ruang operasi, hatinya berdebar-debar, penuh harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah operasi pertama mereka berlalu dengan cepat, tetapi perasaan yang ditinggalkan oleh momen itu tetap membekas di hati Sari. Setiap kali dia melihat Dokter Aditya di rumah sakit, jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka saling menyapa dengan senyuman, tetapi di balik senyuman itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Sari merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Suatu sore, setelah jam kerja, Sari dan Dokter Aditya akhirnya bertemu di kafe kecil dekat rumah sakit. Sari merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri, dan ketika dia melihat Dokter Aditya masuk, hatinya berdebar. Dia mengenakan pakaian kasual yang rapi, dan senyumnya membuat Sari merasa hangat di dalam. "Selamat datang, Sari," sapa Dokter Aditya, mengulurkan tangan untuk menyambutnya. "Senang bisa bertemu di luar rumah sakit." "Senang juga, dokter. Terima kasih sudah mengajak saya," jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka duduk di sudut kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Sari memesan secangkir kopi, sementara Dokter Aditya memilih teh. Saat mereka mulai berbicara, Sari merasa suasana semakin santai. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah sakit, tantangan yang dihadapi, dan harapan untuk masa depan. Sari terpesona oleh cara Dokter Aditya berbicara dengan penuh semangat tentang pekerjaannya, dan dia merasa terinspirasi oleh dedikasi dan komitmennya. "Bagaimana rasanya menjadi dokter bedah?" tanya Sari, ingin tahu lebih banyak tentang dunia Dokter Aditya. "Ini adalah tantangan yang luar biasa. Setiap operasi adalah kesempatan untuk membantu orang lain, tetapi juga ada tekanan yang besar. Saya merasa beruntung bisa melakukan apa yang saya cintai," jawab Dokter Aditya, matanya bersinar saat berbicara. Sari mengangguk, merasakan ketulusan dalam kata-kata Dokter Aditya. "Saya bisa melihat betapa Anda mencintai pekerjaan ini. Itu membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan yang terbaik sebagai perawat." Mereka terus berbicara, dan Sari merasa semakin nyaman. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ketegangan yang terus meningkat. Setiap kali tangan Dokter Aditya bergerak mendekat, Sari merasakan getaran di dalam dirinya. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya.
Ketika percakapan mereka berlanjut, Dokter Aditya tiba-tiba bertanya, "Sari, apakah kamu pernah merasa terjebak antara profesionalisme dan perasaan pribadi?" Sari terkejut oleh pertanyaan itu. "Maksud Anda, seperti perasaan terhadap rekan kerja?" "Ya, seperti itu. Terkadang, saya merasa ada batasan yang sulit untuk dijaga," jawab Dokter Aditya, menatap Sari dengan serius. Sari merasa jantungnya berdebar. Dia tahu persis apa yang dimaksud Dokter Aditya. "Saya mengerti. Terkadang, perasaan itu bisa sangat kuat, tetapi kita harus tetap profesional." Dokter Aditya mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi bagaimana jika perasaan itu tidak bisa diabaikan? Apa yang harus kita lakukan?" Sari merasa terjebak dalam momen itu. Dia ingin menjawab dengan jujur, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan profesional mereka. "Saya rasa kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan kita atau pasien kita." Dokter Aditya tersenyum, tetapi ada kesedihan di balik senyumnya. "Kamu benar. Kita harus menjaga batasan itu. Tapi kadang-kadang, saya merasa sulit untuk melakukannya." Mereka terdiam sejenak, saling menatap. Dalam keheningan itu, Sari merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh Dokter Aditya, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang bijak. Sebaliknya, dia memilih untuk mengalihkan perhatian mereka dengan berbicara tentang hal lain. "Jadi, apa rencana Anda untuk akhir pekan?" tanya Sari, berusaha mengubah suasana. "Oh, saya berencana untuk bersantai dan mungkin membaca beberapa buku." "Bagaimana denganmu?" jawab Dokter Aditya, tampak lebih santai. "Saya mungkin akan menghabiskan waktu dengan keluarga. Kami sudah lama tidak berkumpul," kata Sari, merasa senang bisa berbagi sedikit tentang hidupnya. Percakapan mereka berlanjut, tetapi ketegangan di antara mereka tidak pernah sepenuhnya hilang. Sari merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Ketika mereka selesai minum, Dokter Aditya menawarkan untuk mengantar Sari pulang. "Terima kasih, dokter. Anda tidak perlu repot-repot," kata Sari, tetapi dia merasa senang dengan tawaran itu. "Tidak masalah. Saya ingin memastikan kamu sampai dengan selamat," jawab Dokter Aditya. Senyumnya membuat Sari merasa hangat. Di dalam mobil, suasana terasa lebih intim. Musik lembut mengalun di latar belakang, dan Sari merasa nyaman berada di samping Dokter Aditya. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tetapi di balik setiap tawa dan senyuman, ada ketegangan yang terus meningkat. Ketika mereka tiba di depan rumah Sari, Dokter Aditya menatapnya dengan serius. "Sari, saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai hubungan kita. Saya tidak ingin merusak apa yang telah kita bangun." Sari merasa jantungnya berdebar. "Saya juga merasa hal yang sama, dokter. Kita harus tetap profesional." Dokter Aditya mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi kadang-kadang, saya merasa sulit untuk tidak memikirkanmu lebih dari sekadar rekan kerja." Sari terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dalam momen keheningan itu, Dokter Aditya mendekat, dan Sari bisa merasakan napasnya yang hangat. "Sari, saya?" Dokter Aditya mulai berbicara, tetapi Sari cepat-cepat memotongnya. "Dokter, kita harus berhati-hati," katanya. Suaranya bergetar. "Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu pekerjaan kita." Dokter Aditya menarik napas dalam-dalam, tampak frustrasi. "Saya tahu, tetapi saya tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang kuat di antara kita." Sari merasa hatinya berdebar. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. "Kita bisa membicarakan ini lagi nanti, tetapi untuk sekarang, mari kita fokus pada pekerjaan kita." Dokter Aditya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, Sari. Kita akan melakukan yang terbaik." Mereka saling tersenyum, tetapi di balik senyuman itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Sari merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Saat dia melangkah keluar dari mobil, hatinya berdebar-debar, penuh harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu terasa berbeda bagi Sari. Setiap kali dia bertemu Dokter Aditya di rumah sakit, ada perasaan campur aduk yang mengisi hatinya. Ketegangan yang sebelumnya hanya terasa samar kini menjadi jelas, dan Sari tidak bisa mengabaikannya. Dia merasa seolah-olah mereka berada di tepi jurang, siap untuk melangkah ke dalam sesuatu yang lebih dalam, tetapi juga menyadari risiko yang ada. Suatu sore, setelah jam kerja yang panjang, Sari menerima pesan dari Dokter Aditya. Sari, apakah kamu punya waktu untuk berbicara? Saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting. Pesan itu membuat jantung Sari berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sari menuju ke ruang istirahat. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Dokter Aditya masuk, dia terlihat serius, tetapi ada kilau harapan di matanya. Terima kasih sudah datang, Sari, katanya, suaranya tenang namun penuh arti. Tidak masalah, dokter. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanya Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai meskipun hatinya berdebar. Dokter Aditya menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Saya tahu kita telah berbicara tentang menjaga batasan profesional, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan saya ingin tahu apakah kamu merasakannya juga. Sari terdiam, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang telah dia tunggu, tetapi juga momen yang paling menakutkan. Saya juga merasakannya, dokter. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan kita atau pasien kita. Dokter Aditya mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saya ingin mengenalmu lebih baik, di luar batasan profesional ini. Sari merasa terombang-ambing antara keinginan dan tanggung jawab. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Saya juga ingin mengenalmu lebih baik, tetapi kita harus menemukan cara untuk melakukannya tanpa mengganggu pekerjaan kita. Dokter Aditya tersenyum, dan Sari merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Bagaimana jika kita mulai dengan bertemu di luar rumah sakit, tanpa tekanan pekerjaan? Kita bisa pergi makan atau melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sari merasa senang mendengar tawaran itu. Itu terdengar bagus. Saya akan senang sekali. Mereka berdua sepakat untuk bertemu akhir pekan itu. Sari merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin tampil baik di depan Dokter Aditya, tetapi dia juga ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Ketika hari yang ditunggu-tunggu tiba, Sari memilih gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Dia melihat cermin dan tersenyum pada refleksinya, berusaha menenangkan diri. Saat mereka bertemu di restoran, Sari merasakan jantungnya berdebar. Dokter Aditya sudah menunggu di meja, dan ketika dia melihat Sari, senyumnya membuatnya merasa hangat. Kamu terlihat cantik, Sari, katanya, dan Sari merasa pipinya memerah. Terima kasih, dokter. Anda juga terlihat rapi, jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap santai. Mereka duduk dan mulai berbicara, tetapi suasana terasa lebih santai dibandingkan pertemuan sebelumnya. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan pribadi mereka, hobi, dan impian. Sari terpesona oleh cara Dokter Aditya berbicara tentang hal-hal yang dia cintai, dan dia merasa semakin dekat dengan pria di depannya. Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Dokter Aditya, matanya penuh minat. Saya suka membaca dan memasak. Kadang-kadang, saya juga pergi ke bioskop dengan teman-teman. Jawab Sari, merasa nyaman berbagi. Bioskop? Saya juga suka menonton film. Apa film terakhir yang kamu tonton? Tanya Dokter Aditya, tampak antusias. Mereka terus berbicara, dan Sari merasa seolah-olah waktu berlalu begitu cepat. Setiap tawa dan senyuman membuat mereka semakin dekat. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang terus meningkat. Sari bisa merasakan ketertarikan yang mendalam antara mereka, dan dia tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Setelah makan malam, Dokter Aditya mengajak Sari berjalan-jalan di taman dekat restoran. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya bulan yang menerangi jalan setapak. Sari merasa nyaman berjalan di samping Dokter Aditya, dan mereka berbicara tentang berbagai hal,
dari pekerjaan hingga impian masa depan. Ketika mereka berhenti di sebuah bangku, Dr. Aditya menatap Sari dengan serius. Sari, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat, dan saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Sari merasakan jantungnya berdebar. Saya juga merasakannya, dokter. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan kita. Dokter Aditya mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Saya mengerti. Tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saya ingin tahu apakah kita bisa menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Sari merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Saya ingin mengenalmu lebih baik, tetapi kita harus menemukan cara untuk melakukannya tanpa mengganggu pekerjaan kita. Dokter Aditya mendekat, dan Sari bisa merasakan napasnya yang hangat. Sari, saya tidak ingin terburu-buru. Saya hanya ingin kita bisa saling mengenal lebih baik dan melihat kemana perasaan ini membawa kita. Sari merasa hatinya bergetar. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh Dokter Aditya, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang bijak. Sebaliknya, dia memilih untuk menjaga jarak, meskipun hatinya ingin lebih dekat. Baiklah, dokter. Mari kita ambil langkah perlahan. Kita bisa mulai dengan bertemu lebih sering di luar rumah sakit, kata Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Dokter Aditya tersenyum, dan Sari merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Saya setuju. Kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Mereka saling tersenyum, dan dalam momen itu, Sari merasa ada harapan baru yang muncul. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, Sari merasa bersemangat dan penuh harapan. Ketika mereka tiba di depan rumah Sari, Dokter Aditya menatapnya dengan serius. Sari, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Sari merasa hangat mendengar kata-kata itu. Saya juga merasa beruntung, dokter. Ini adalah awal yang baik. Mereka saling tersenyum, dan Sari tahu bahwa ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat dia melangkah keluar dari mobil, hatinya berdebar-debar, penuh harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi setiap langkahnya bersama Dokter Aditya.